Melihat terang. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 49. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia, karena ia telah mencilikkan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu lahirkan buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga."
Sambil menghina mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku dapat percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saat seorang anak lahir tak sempurna, sering dikatakan sebagai akibat dosa atau kesalahan orang tua. Begitu pula dengan si buta dalam Injil hari ini. Yesus menegaskan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Yohanes bab 9 ayat 3. Dalam mujizat yang terjadi, ada kolaborasi pekerjaan Tuhan dan usaha manusia. Seperti si buta, Yesus mengoleskan lumpur dari campuran ludahnya dan tanah ke mata si buta, lalu menyuruhnya membasuh diri di kolam Siloam. Si buta dengan segera melaksanakan perintahnya dan dia bisa melihat. Dari kegelapan, dia melihat terang dan akhirnya menjadi berani menyatakan terang yang dialaminya. Dia menjadi manusia baru yang penuh percaya diri. Banyak orang tidak lagi mengenalinya sebagai si buta karena dia sudah melihat terangnya. Saat diinterogasi orang-orang Farisi, dengan penuh keyakinan, dia mengatakan bahwa yang menyembuhkannya adalah seorang nabi. Bahkan saat bertemu kembali dengan Yesus, dengan yakin dia berkata, "Aku percaya Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Dia percaya Yesus bukan hanya nabi, tetapi dialah anak manusia karena dia sudah melihat terangnya. Ada seorang ibu yang memiliki anak terlahir dengan cerebral palsy atau CP. Sampai anak itu berusia 5 tahun, tidak ada perkembangan nyata yang terjadi. Ada saja orang bertanya kepadanya, "Apakah kau tetap percaya Tuhan? Sampai saat ini tak ada mujizat yang terjadi." Si ibu menjawab dengan senyum, "Mujizat itu terus terjadi setiap hari. Saat ini kau sedang melihat mujizat itu. Ya, mujizat itu terjadi dalam diriku melalui anak ini. Sampai saat ini aku diberi kekuatan untuk merawatnya penuh kasih sayang karena berkat dan kasih dari Allah. Saya berharap banyak orang mengalami terang melihat senyum anakku ini."
Banyak orang tergerak karena melihat anak ini, sampai akhirnya pastor kepala paroki mengizinkan diadakan misa untuk umat berkebutuhan khusus di gereja. Ya, mujizat terus terjadi setiap hari jika kita menanggapi perintahnya. Marilah kita terus melaksanakan perintahnya agar kita dapat melihat terangnya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami orang berdosa. Mampukan kami untuk bisa melakukan segala perintah-Mu demi kemuliaan-Mu. Amin.